warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Lestari, berasal dari Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau mempresentasikan mengenai bisnis model Canva yang sudah saya buat dalam bentuk PPT. Nah, langsung saja di sini saya berfokus pada produk yang akan saya pasarkan, yakni pada hijab dan hampers ulang tahun. Nah, saya di sini sebagai dropshipper, yakni dari pihak pertama, kemudian saya jual kembali kepada calon konsumen atau pembeli. Kemudian saya desain sedemikian rupa agar menarik para pembeli atau konsumen. Kemudian rencana awal saya, rencana aksi, jenis produk yang akan saya jual adalah hijab dan kado ulang tahun. Tentunya yang saya desain sendiri. Kemudian modal bisnis berada pada angka 300.000 dan target closing bulan pertama adalah 24 produk dengan kira-kira jumlah nominalnya adalah Rp336.800. Kemudian setelah usaha saya berjalan lancar, saya akan terus memperluas promosi dengan selalu men-share produk-produk yang saya tawarkan di media sosial saya, di semua media sosial saya. Kemudian tidak hanya promosi, tapi saya juga akan menawarkan harga yang murah dari toko-toko lain. Dengan apa? Dengan saya selalu mengupdate, mencari referensi harga standar dari toko-toko lain. Terus yang ketiga, keuntungan. Jika keuntungan sudah banyak, saya akan menambah produk atau inovasi produk baru pada penjualan saya. Kemudian apabila usaha yang saya jalankan mampu closing di bulan pertama, maka tentunya saya akan mengulang pada poin 1 dan poin 2 yang tadi, yakni saya akan terus memperluas promosi melalui akun media sosial saya, semua akun media sosial saya, tentunya dengan konten-konten yang menarik agar para pembeli tertarik dan berkunjung ke toko saya. Kemudian tidak hanya melakukan promosi, tapi saya juga selalu memberikan tawaran harga yang lebih murah kepada konsumen, karena saya tahu, saya sendiri merasakan bahwa ketika menjadi pembeli, kita sebagai pembeli juga mencari harga yang lebih murah dengan kualitas barang yang sama. Kemudian apabila usaha saya tidak sesuai harapan di 3 bulan pertama, maka di sini saya akan tetap terus promosi di semua akun sosial media saya. Kemudian yang kedua, saya tidak hanya melakukan promosi, tapi saya tawarkan harga diskon. Dari harga yang murah, saya menawarkan harga diskon kepada konsumen. Kemudian dari 2 poin tersebut juga saya akan mengevaluasi apa sih kurangnya dari produk yang saya jual sehingga tidak menarik minat pembeli. Nah, di sini saya akan mengevaluasi terlebih dahulu, kemudian saya mencari solusinya. Kemudian lanjut pada customer segment. Saya targetkan pada perempuan usia 15 tahun ke bawah, karena saya merasa pada usia ini banyak sekali model hijab dengan berbagai referensi harga yang cukup banyak, dari tingkat yang paling murah, standar, dan harga yang tinggi. Tapi saya di sini mencari harga yang standar ke bawah. Kemudian produk yang akan saya tawarkan ini khususnya untuk perempuan, karena hijab dan hampers ini saya rencana ini masih tertuju untuk perempuan, tapi nanti kedepannya saya berikan lagi untuk ke jenjang yang lebih luas seperti perempuan dan laki-laki, tapi dengan batasan usia yang ingin saya berikan tentunya. Kemudian valuable properties, ini pada hijab dan hampers saya, keunggulannya
satu, harga lebih murah dari toko lain karena di sini saya yang pertama mencari pelanggan dulu karena saya pertama kali membuka kembali usaha toko online saya karena sebelumnya saya sudah off karena ada sesuatu hal. Kemudian yang akan saya lakukan adalah mendesain semenarik mungkin agar toko saya bisa bersaing dengan toko lain dan pembeli bisa tertarik di toko saya. Kemudian poin yang kedua adalah bisa request hadiah isi hampers. Nah, di sini syaratnya hanya membayar setengah harga. Nanti saya akan carikan apa aja isi yang teman-teman atau calon pembeli ingin dapatkan. Jika tidak ingin berrepot-repot, maka nanti calon konsumen bisa membeli langsung lewat akun Shopee atau akun WhatsApp dengan paket-paket hampers yang sudah saya sediakan. Kemudian tiga, mudah dijangkau siapapun karena bisa dikirim lewat bantuan DHT. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman atau calon pembeli yang namanya Jawa dan tidak bisa COD, nanti bisa dikirim lewat DHT. Tentunya dengan harga yang sesuai dengan paket jauh atau dekatnya jangkauan rumah kita dengan saya. Kemudian yang keempat, bahan yang digunakan premium ya. Nah, ini tentunya produk yang saya jual atau yang saya tawarkan kepada Anda semua, kepada calon pembeli ini merupakan produk yang sama dengan kualitas yang sama, tapi saya memberikan harga yang cukup murah dari toko lain karena saya ini mencari pelanggan bukan mencari keuntungan. Kemudian ada key activities. Nah, mencari bahan, yang pertama yang saya lakukan adalah mencari bahan atau mencari produk. Tentunya saya mencari dulu di mana sih saya bisa memperoleh produk atau barang yang saya inginkan dengan harga yang lebih murah karena saya akan menjualnya kembali. Terus yang akan saya lakukan adalah mencari tahu referensi harga hijab di toko-toko lain. Dengan tujuan apa saya bisa memberikan harga yang lebih murah dari toko tersebut padahal dengan kualitas hijab yang sama atau kualitas hampers dengan isi yang sama. Kemudian yang kedua adalah yang saya akan lakukan adalah membuat konten atau gambar produk semenarik mungkin untuk kegiatan promosi. Nah, di sini saya harus benar-benar mengolah ide saya dengan juga dengan banyak referensi dari toko lain, tapi saya berharap di toko saya memiliki keunikan tersendiri tentang produk yang akan saya promosikan atau saya jual. Kemudian yang ketiga adalah mulai melakukan promosi kepada dia yang membeli yang dituju. Dan di sini saya akan melakukan promosi ke semua sosial media saya, entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan juga saya berharap saya bisa promosi melalui langsung kepada pembeli, entah itu ketika kegiatan seperti CFD atau kegiatan yang lainnya yang kita bisa terjun langsung dan berkomunikasi bersama calon pembeli. Tentunya dengan keunggulan, memberikan apa sih keunggulan pada produk saya. Kemudian yang keempat, memberikan penawaran dengan memberikan harga yang lebih murah dari toko lain. Nah, di sini saya akan selalu memperhatikan harga karena saya tahu saya bersaing dengan toko lain. Nah, saya di sini mencari pembeli terlebih dahulu. Ketika pembeli sudah puas mengenai harga yang saya berikan dan tidak kecewa dengan barang yang saya berikan, maka di sini poin yang keempat ini berarti ini saya sudah berhasil. Yang kelima adalah konsisten melakukan promosi. Saya di sini berusaha melakukan promosi terus-menerus dengan konsisten, maksudnya tidak sering dan juga tidak jarang, tapi konsisten agar pembeli juga tidak bosan atau merasa risih dengan postingan yang akan saya berikan entah melalui WhatsApp, Instagram atau Facebook. Jadi
saya akan berusaha berkala melakukan promosi kepada calon pembeli atau konsumen. Kemudian yang keenam adalah saya selalu mencari ide-ide baru, inovasi baru, dengan tujuan apa? Menunjang agar produk yang saya keluarkan lebih menarik dari toko-toko lain, sehingga calon konsumen atau calon pembeli bisa lebih tertarik lagi. Kemudian channel ini, jika teman-teman atau calon pembeli ingin membeli produk saya, bisa melalui WhatsApp dan mengunjungi akun Shopee saya langsung. Nah, jika teman-teman ingin request mengenai isi hampers, bisa melalui WhatsApp. Tapi jika tidak mau ribet-ribet, teman-teman bisa langsung mengunjungi toko Shopee saya, karena saya di situ akan menyediakan berbagai paket sehingga teman-teman tinggal mengeklik dan mempermudah teman-teman untuk membeli. Kemudian customer relationship ada di WhatsApp, ada di Instagram. Kebetulan Instagram saya berhubungan langsung dengan Facebook, kemudian ada TikTok dan lain sebagainya. Dan kalau properties saya, yakni ada hijab pasmina karuti. Saya berfokus pada hijab pasmina karuti terlebih dahulu dengan ukuran 180 x 75 cm, tentunya dengan bahan karuti baby doll premium. Jadi hijab yang saya jual ini sama dengan hijab-hijab di toko lain dengan kualitas standar atau premium. Kemudian saya berfokus pada hijab persegi Bella Square dengan ukuran 110 x 110 cm dan kotak hampers, yakni ukurannya standar juga. Saya di sini juga berencana menjual satuan kotak hampers tersebut. Kemudian ada juga aksesoris untuk penunjang agar produk yang saya berikan menarik. Lanjut, alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahannya tentu ada hijab dan kotak kardus. Kemudian alat apa sih yang digunakan? Ada komputer. Kenapa saya di sini memberikan gambar komputer lebih kecil? Karena menurut saya komputer hanya sebagai pembantu. Yang utama adalah HP, karena semua saya desain melalui HP, dan komputer dan printer cuma perantara untuk nge-print atau membuat produk untuk penunjang hiasan isi hampers. Kemudian ada kuning juga untuk menghias dari aksesoris yang sudah saya beli. Kemudian di sini saya 60% COD sendiri karena saya saat ini masih mencakup wilayah sekitar saya. Saya berharap dengan COD sendiri ini bisa meminimalisir biaya ongkos yang akan saya keluarkan. Kemudian 40%-nya saya akan kirim paket dengan JN. Nah, cost struktur. Nah, 5 hijab pasmina. Saya pertama akan membeli 5 hijab pasmina karena kenapa saya hanya membeli beberapa produk? Karena saya mengingat bahwa modal saya hanya 300.000. Nah, di sini saya membeli 5 hijab pasmina dengan harga total 116.000 dengan harga persatuannya 18.000, dan sehingga saya menjualnya menjadi 25.000 per PCS. Kemudian 7 hijab Bella Square ini harga total 82.300 dengan 9.900 harga jualnya per PCS dari produsen. Kemudian saya jual kembali menjadi 13.000 dan 12 kotak kardus dengan harga total 32.400 dan dijual 2.700 dari produsen, dan kemudian saya jual kembali menjadi 3.500 per kotak. Tapi ini sebenarnya setiap harga ukuran itu berbeda-beda, jadi nanti saya bisa meminimalisir harga dari ukuran kardus tersebut dengan saya membeli random.
ukuran kotak kardus agar harganya tidak mahal begitu. Kemudian transportasi saya membulatkan menjadi 45.000 dengan 1 bulan ya. Jika kurang lebih nanti saya akan meminimalisir kembali. Kemudian keuntungan bersihnya ada 36.800 dari jumlah produk yang sudah saya total dari Constructor ini. Kemudian kayak partner saya ada toko hijab, konveksi, toko kardus, dan toko aksesoris. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.